Selamat malam, semoga sehat selalu. Yang saya ketahui tentang ada sebuah cerita bahwa ada yang namanya jin saka atau jin turunan yang mana nantinya tuh memberi pengaruh kepada orang-orang yang atau keturunan yang dulunya tuh leluhurnya tuh memiliki perjanjian atau ikatan dengan jin tersebut. Nah, jin tersebut nantinya katanya memberi pengaruh buruk atau efek samping kepada turunannya yang mengadakan perjanjian atau ikatan dengan jin tersebut. Apakah dia menyadarinya ataukah dia tidak menyadarinya? Begitu, namanya tuh jin saka, jin turunan katanya begitu. Orang yang terkena gangguan penyakit ini katanya, penyakit yang jin turunan itu biasanya mudah emosi, labil jiwanya, kemudian sulit menemukan jodoh, kemudian kalau usaha selalu gagal, kemudian dia sewaktu-waktu suka sering kesurupan, kemudian mimpi-mimpi buruk seperti mimpi bertemu dengan ular, buaya, atau kera, atau lain sebagainya. Bagaimana jenis jin tersebut atau jenis makhluk halus tersebut yang dulunya pernah ada ikatan, katanya begitu, dan lain hal sebagainya. Dan katanya dia tuh dari kecilnya nanti yang punya pengaruh jin turunan itu biasanya bisa melihat yang tak kasat mata, atau bisa meramal, atau bisa memprediksi, atau bisa menebak. Begitu. Dan dia juga cirinya itu katanya pemalas nantinya. Karena pengaruh jin turunan itu, pengaruh makhluk halus tersebut. Dan memang apakah makhluk itu dia sadari? Maksud disadari itu dia emang dikasih tahu tuh dari leluhurnya sehingga dia mengundangnya dengan mantra-mantra dan sebagainya, ataukah dia tidak menyadarinya, hanya si jin itu saja atau makhluk halus itu saja yang pengen mendekati kepada dia atau seolah-olah menuntut mungkin ya, begitu katanya. Dan ini sulit diobati katanya. Apakah benar begitu sulit diobati? Pertanyaannya itu maksud saya menjelaskan tuh. Apakah benar sulit diobati? Yang sulit jodoh karena jin turunan, yang sulit usaha ini gagal, usaha itu gagal, selalu gagal. Apakah sering mimpi buruk ataukah sering kesurupan? Apakah benar sulit diobati ataukah dia pemalas?
Dan apakah emang itu dari jin turunan? Ataukah dianya saja? Mungkin saya tidak tahu ya, itu dari jin turunan ataukah bukan. Yang tadi saya sebutkan itu, jika berkumpul seperti rasa malas, emosi labil, sulit, jodoh, kemudian usaha selalu gagal, kemudian dia bisa menebak-nebak, bisa mengetahui isi hati orang, kemudian dia bisa meramal, dia bisa melihat sesuatu yang tidak nampak, kemudian dia selalu apa tuh namanya, gampang terpengaruh begitu. Dan dia ada lagi tuh senangnya menyendiri dan lain hal sebagainya. Apakah benar pengaruh jin turunan? Dengan ciri-ciri tersebut tidak tahu juga. Tapi yang pasti sebenarnya obatnya tuh ada pada diri Anda sendiri. Jika Anda mendapatkan ciri-ciri tersebut, apakah itu mau Anda anggap dari makhluk halus, pengaruh makhluk halus, ataukah Anda anggap itu dari memang diri Anda sendiri yang membentuk mental seperti itu. Dan obatnya ada pada diri Anda sendiri. Ada pada diri Anda sendiri. Obatnya dari dalam diri Anda sendiri. Kalau dari luar tuh hanya bisa mendukung. Sebenarnya dari Anda sendiri. Jika Anda memiliki perasaan malas, ya tinggal paksakan, kan begitu. Betul tidak? Paksakan saja. Obatnya malas tuh paksakan. Karena yang sulit obat tuh memang rasa malas. Malas tuh sulit obatnya kecuali dipaksakan. Begitu kan? Kecuali dipaksakan. Anda malas nih bangun dari tidur, ya paksakan bangun. Dan biasakan. Nanti ada alarm sendiri di hati tuh, nggak usah pakai alarm luar, tapi dari hati, nggak usah pakai alarm jam, nggak usah pakai alarm HP. Tapi ketika Anda ada niat untuk bangun dan Anda memaksakannya, kemudian terbiasa, ya terbiasa saja bangun. Dan Anda bisa melawan rasa malas, ya terlawanlah rasa malas itu. Malas itu emang mesti dilawan, dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan mau kapan, kan begitu ya. Itu obatnya rasa malas, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Berarti obatnya dalam diri Anda sendiri ya. Dipahami kan? Anda sulit jodoh. Apakah itu pengaruh jin turunan ataukah hal sesuatu yang lain? Obatnya dari diri Anda sendiri. Ya mencarilah jodoh. Coba mencari Anda jodoh.
Pastinya tentunya berdoa. Selain berdoa ya Anda mencari, tanya-tanyalah. Tanya-tanya pada teman atau mungkin kepada saudara atau kepada siapapun. Pasti menemukan jodoh. Dan Anda tidak pilih-pilih, pasti menemukan jodoh. Anda tidak pilih-pilih, tidak pilih-pilih. Atau emang pilih-pilih nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kalau Anda niat benar-benar tuh, yang penting kan pokoknya saja. Anda menikahinya tuh karena ada kewajiban mungkin, atau karena ada tuntutan yang lain yang memestikan Anda menikah mungkin, atau lain hal sebagainya. Jangan terlalu pilih-pilih. Maksud saya tuh lihat bumi dipijak. Seimbang lah, memilih jodoh tuh seimbang. Begitu. Pasti ada yang mau dengan Anda. Nggak ada yang mau. Pasti ada jodohnya masing-masing manusia tuh. Selain kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya Anda mesti mencari juga. Saya mau menunggu, ya silakan saja, mau menunggu nggak apa-apa. Mau mencari nggak apa-apa. Yang pasti nggak sulit. Kalau sulit ya dipermudah saja, nggak ada yang sulit. Kecuali diri Anda sendiri yang mempersulitnya. Nggak ada yang berat, kecuali diri Anda sendiri yang memperberatnya. Kemungkinan Anda kurang percaya diri dengan diri Anda. Kemungkinan Anda terlalu pilih-pilih yang di luar kemampuan Anda. Kan begitu ya. Obatnya dalam diri Anda sendiri. Kemudian dia labil emosi, gampang emosi. Kalau marah itu tidak bisa dihilangkan, memang itu naluri manusia. Itu sudah ada, menjadi apa tuh? Potensi. Marah itu hanya bisa saja ditahan. Kan begitu, melalui apa? Melalui pelatihan. Kita berlatih menahan amarah. Kan begitu ya. Kan ada pelatihannya menahan amarah. Apakah dengan berpuasa, kan begitu? Apakah dengan, kalau di Islam itu berwudu ya. Kan marah itu panas, bersifat api, panas, padamnya oleh air, kan begitu. Dan ada cara-cara tertentu kan. Kalau kita mau marah, ya coba ambil wudhu, atau coba mandi, atau coba duduk, kan begitu ya. Cara melatihnya. Yang gampang marah tuh, kalau Anda labil emosi, ya sama begitu juga. Coba ditahan. Berarti dalam diri Anda sendiri kan. Dan rubah cara pemikiran. Kemungkinan Anda itu negatif thinking, cara berpikirnya tuh buruk kepada orang tuh. Selalu curiga. Dirubah cara berpikirnya, kan begitu. Nggak sulit kan? Dalam diri Anda sendiri obatnya.
Kemudian Anda sering mimpi buruk. Mimpi buruk, sering tuh mimpi buruk. Bagaimana tuh? Ya sebelum tidur Anda berdoa saja. Jangan mimpi buruk dan pikiran Anda jangan ke situ melulu. Merubah lagi cara berpikirnya. Pikiran Anda tuh jangan gelap. Seolah-olah gitu ya. Jangan ke situ melulu. Yang menyebabkan Anda bisa mimpi buruk. Coba diisi dengan hal-hal yang hangat, yang indah, begitu. Diisi dengan hal-hal yang membahagiakan diri Anda. Sebelumnya Anda mau tidur tuh berdoa dulu atau ambillah wudhu. Kalau dalam Islam tuh ya, mengambil air wudhu. Kemudian berdoa pas mau tidur tuh. Kan begitu. Kemudian pikiran Anda tuh jangan ke situ terus, jangan. Coba pikirkan hal-hal yang membahagiakan diri Anda. Yang menyenangkan hati Anda. Yang menurut Anda itu suatu yang indah. Coba rubah cara berpikir Anda. Tidak akan mimpi buruk. Dan sebenarnya mimpi buruk tuh bisa jadi dia tuh simbol dari hati Anda. Misalnya mimpi ular, mungkin hati Anda begitu. Misalnya mimpi apa tuh? Buaya, ya mungkin itu kelakuan atau gambaran hati Anda begitu. Nah, makanya mesti dirubah tuh dari situ. Cara berpikir, cara menanggapi hati Anda mesti diolah, diasah dengan lebih baik. Kemudian mengubah sikap. Tidak akan mimpi buruk. Mengerti ya? Dipahami kan maksudnya? Jadi bisa jadi gambaran mimpi buruk itu bisa jadi gambaran hati Anda. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kalau misalnya selalu mimpi misalnya buaya, ya mungkin saja dia tuh emang hatinya tuh seperti buaya itu, atau hatinya tuh seperti ular itu. Nah, kalau begitu kita rubah sikap kita, jangan seperti itu. Dimengerti kan? Mengerti ya? Percaya nggak? Kemudian dia selalu gagal dalam usaha. Berarti dia kurang pengetahuan. Coba tambah pengetahuan dan jadikan itu sebagai sebuah pengalaman. Kegagalan tersebut jadikan sebagai sebuah pengalaman. Kemudian cari pengetahuan tentang usaha. Tanyalah kepada orang yang ahli dan yang telah sukses dalam usaha tersebut, dalam bidang yang Anda jalani. Malu bertanya sesat di jalan, kan begitu sebenarnya. Rubah cara berpikir Anda, cara pandang Anda. Jadikan kegagalan Anda tuh sebagai pengalaman. Ambil hikmahnya. Dari situ, dari mana kegagalan Anda tuh sebenarnya. Tambah pengetahuan dengan bertanya kepada orang yang sukses dalam usaha. Kepada orang yang ahli dalam usaha. Begitu kan? Obatnya dalam diri Anda sendiri. Selain tentunya kita dengan dorongan doa. Kita berdoa sendiri, kita minta doa kepada orang tua, mungkin begitu. Dan kita berbaik sangka kepada teman, murah senyum kepada pembeli yang berdagang.
Kan begitu, banyak lah cara-caranya. Memang hidup itu belajar, kan begitu. Berarti Anda harus mengubah cara pola pikir itu sedikit-sedikit sehingga Anda berhasil. Obatnya dalam diri Anda juga, kan begitu ya. Jadikan pengalaman tambah pengetahuan, begitu. Kemudian Anda sering pinginnya tuh sendiri, seolah-olah Anda tuh tidak ada yang cocok. Cobalah berinteraksi, cobalah kemukakan, curhat, cobalah curhat, kemukakan apa yang sebenarnya terpendam dalam hati Anda tuh, kemukakan dengan baik. Dan Anda mesti bisa menerima saran orang, kan begitu. Apakah dengan teman, coba Anda bergaul. Anda tuh tidak sendiri. Banyak yang mengalami seperti Anda, nah itu harus Anda sadari. Kita itu tidak sendiri, banyak yang sama seperti kita, suka duka kita sama. Orang lain mengalami suka, orang lain mengalami duka. Kita jangan merasa terasingkan dengan nasib kita, sehingga Anda jadi pemurung. Cobalah rasa empati Anda tuh salurkan, rasa kasih sayang Anda coba salurkan ke orang lain. Coba belajar memberi, tidak akan Anda merasa sendiri. Coba saja. Dengan belajar memberi itu mendidik kebersamaan, mendidik jiwa Anda juga. Orang yang selalu merasa kesepian, merasa sendiri, merasa terasing dengan nasibnya, dia harus belajar memberi. Percaya enggak? Coba saja. Sembuh penyakitnya. Berarti obatnya ada dalam diri Anda sendiri. Kemudian orang yang selalu kesurupan, orang yang selalu kemasukan makhluk halus begitu, dia juga pertama harus nambah pengetahuan tentang makhluk halus itu. Begitu kan? Dan merubah cara pola pikir Anda tuh. Jangan selalu ke situ. Ketika Anda bertambah ilmu, maka benteng akan semakin kuat. Pelajarilah makhluk tersebut. Tidak usah terlalu dalam-dalam. Anda cukup mempelajari bahwa dia misalnya penciptaannya dari apa, misalnya dari api. Berarti saya harus rajin berwudu, begitu kan? Rajin kena air, rajin kena air. Gitu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya kan dengan berwudu kita pengaruhnya itu berbeda. Kita lebih berseka. Karena makhluk yang begitu sukanya kan yang kotor-kotor, sebagian makhluk yang begitu. Kita lebih bersih. Dan dengan ilmu, makhluk yang begitu kan tidak, Anda memiliki benteng untuk menolak makhluk yang begitu. Dan dengan ilmu akan lebih banyak kegiatan Anda untuk berpikir dan menerima. Itu biasanya kan yang suka kesurupan tuh kan sering melamun, sering berduka cita, kan begitu. Sering mengeluh hatinya. Hatinya tuh sering mengeluh.
Nah, saat kita tambah-tambah ilmu, disitulah ada benteng untuk menyaring keluhan kita, untuk menyadari keberadaan kita. Dan kita berinteraksi dengan sesama manusia, saling berbagi. Di situ ada timbul kebersamaan. Dan bisa menolak makhluk yang begitu dengan menambah pengetahuan. Itu karena kebodohan kita. Jadi kita gampang terpengaruh. Kalau kita bodoh kan gampang terpengaruh sama orang juga. Ya apalagi sama makhluk yang begitu. Tapi kalau kita tambah pengetahuan kan tidak akan gampang terpengaruh. Kecuali yang baik-baik buat kita. Begitu juga makhluk halus tersebut tidak gampang mempengaruhi kita. Kita lebih kuat bentengnya. Gitu kan? Obatnya ada dalam diri Anda sendiri. Dengan merubah cara pola pikir juga. Jangan terlalu ke situ. Kita percaya adanya makhluk yang begitu, tentu saja percaya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Ada makhluk yang begitu, ada. Cukuplah kita percaya. Dan jangan pembicaraan kita terus ke sana. Karena kan kita tidak tahu secara hakikat. Tidak tahu sebenarnya secara mendalam makhluk tersebut. Merasakan mungkin, melihat mungkin, tapi kita tidak tahu secara mendalam tuh. Nah, kita coba ubah cara berpikir kita. Percaya ya sudah, percaya. Nah, kita tambah-tambah ilmu pengetahuan dengan bergaul dengan orang-orang yang mengerti kita, memahami kita, begitu ya. Yang baik terhadap kita kan begitu. Yang bisa mendengarkan kita. Biasanya kan orang yang sering kesurupan tuh dia biasanya memendam perasaannya, ngebagul gitu. Nah, saat kita berinteraksi dengan manusia, dengan saling berbagi dan saling memberi, itu tidak akan Anda tuh terlalu memendam perasaan, tidak akan. Dengan saling berbagi kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Kan begitu ya. Berarti obatnya ada dalam diri Anda sendiri. Selain kita berdoa, tentu saja itu hal pokok kan begitu. Karena kita menyadari adanya yang maha kuasa kan begitu ya. Kalau itu sudah pasti. Hanya niat kita itu yang mesti diajegeun, ditumbuhkan niat itu. Niat kita dan cita-cita kita. Niatnya harus panceg, teguh, diteguhkan tuh niat. Dan cita-cita kita harus jelas. Itu cita-cita yang suram biasanya itu gampang terpengaruh. Karena dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Tidak tahu apa yang dia inginkan kan bingung. Makanya kita tuh emang harus mengetahui diri kita tuh lebih dalam tuh itu. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Yang saya inginkan sebenarnya apa sih? Sebenarnya mau kemana kita tuh? Kita tidak pernah bertanya tentang itu kan? Sehingga labil jiwa kita tuh. Nah, begitu ya. Sekedar berbagi intermezzo saja. Intinya, obat itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri ya. Orang lain tuh
cuman bisa memotivasi agar kita tuh apa namanya, agar kita tuh sembuh, agar kita tuh tetap semangat, agar kita tuh jauh dari sesuatu hal yang buruk begitu kan, agar kita tuh berhasil, agar kita tuh sukses, agar kita tuh lepas dari masalah. Yang lain tuh orang lain kan cuman mendukung, saya cuman mendukung Anda agar misalnya dijauhkan dari penyakit tersebut misalnya, kalau itu sebuah penyakit misalnya, atau dijauhkan dari keburukan tersebut kalau itu sebuah keburukan misalnya, kan begitu. Orang lain cuman bisa memberi dorongan, tetap kepada diri Anda sendiri kembalinya. Bagaimana Anda menyikapi, bagaimana Anda bersikap. Begitu ya. Gimana, udah ngopi belum? Belajar dari kesalahan. Saya juga sama, sambil belajar. Kita menyadari, kemudian belajar, kemudian merubah sikap kita yang menjadi suatu kegagalan dalam hidup, kegagalan dalam apapun kita pelajari. Kenapa kita bisa begini? Kembali kepada diri kita sendiri, kan begitu ya. Selain kita tetap berdoa dan kita berbaik sangka kepada orang lain, kita juga mesti ada kemauan untuk lepas dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Selamat malam, semoga sehat selalu ya dan berada dalam keberkatan. Amin.